Allah akan turunkan rahmatnya kepada siapa? Samhan idza ba'a, kepada penjual. Berarti yang pertama dapat rahmat itu adalah penjual. Wa idza ishtara, kepada pembeli, baru kemudian pembeli. Bakok penjual duluan, karena coba Bapak Ibu, ma yang lebih banyak curang, penjual atau pembeli? Dalam aktivitas perdagangan, ma yang lebih banyak curang Bapak Ibu? Penjual atau pembeli? Penjual ya Pak? Ya. Iya Bu? Ya. Pedagang atau pembeli yang lebih banyak curang, melakukan kecurangan? Penjual ya. Oh gitu ya. Hah? Tulis lo di situ ikan segar apa? Padahal ikan lo pecah-pecah parinya. Kan ikan, jual ikan segar. Ikan yang dijual kalau pecah-pecah pari kok. Baru juga kecilnya. Iya, ini baru pecah parinya kecilnya mah. Iya, baru kamera matu ikannya tuh mah. Ya. Ini kecilnya baru ya Pak. Lebih merah ikannya ya Pak. Ternyata Bapak Ibu, ketika kita rujuk Al-Quran, Al-Quran ternyata tidak pernah berbohong. Apa kata Al-Quran? Wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang curang. Orang-orang yang curang akan dimasukkan ke dalam neraka wail. Siapa orang-orang yang curang itu? Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Pertama, orang-orang yang minta timbangan dari orang lain, dia minta dicukupkan. Siapa itu? Pembeli atau penjual? Orang-orang yang menerima timbangan dari orang lain, dia minta dicukupkan. Penjual atau pembeli? Pembeli. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yuksirun. Ketika ia menimbang untuk orang lain, dia kurangi. Penjual atau pembeli? Penjual. Ma yang duluan, penjual atau pembeli? Pembeli. Berarti yang lebih banyak curang itu pembeli. Ya kan? Lihatlah Bapak Ibu, orang menggalih lansek. Awak ago lanseknya kan? Berapa lansek sekilo Pak? 20.000. Lah manih kok. Lah ibu, cubolah deh ibu. Nah, bacubolah deh ibu tadi. Ibu, kalau kamu mencuba lansek, cik cukup enggak? Hah? Ingin tahu lansek itu manih atau indahnya, cik cukup enggak? Cukup harusnya. Iko tujuannya makan. Batanangnya di sudut meja tuh. Datang pembeli-pembeli yang lain. Ibu, berapa kilo deh ibu? Duluan salah Pak tuh. Hanya baca di makan di si koko. Duluan salah Pak tuh, duluan salah ibu tuh nak aduh. Ambo beko salah. Baca di makan sampai habis tujuan saya kurang lainnya. Mako Bapak Ibu, mako kalau awak misal bentuk membeli langsung itu kan, kalau awaknya mencuba-cuba lah, tapi caliak juga lirikan sudut mata penjualnya. Caliak sudut, ini perhatikan tuh. Inyo yo sibuk melayani yang di sikoko, tapi inyo caliak tuh. Alah tigo, macam kan? Ngitung yang awak makan tuh mah. Ngitung tuh. Bekonya sibuk jo, datang pembeli yang lainnya kan, nyolayani jo, datang yang lain nyolayani jo. 6 macamnya kan. Datanglah yang lain nyolayani jo, 7. Ya itu yang 7. Ketika tibolah habis pembelinya kan, ibu berapa kilo? Sekilo selah. Kok nyampang awak minta sekilo nyagi 8 on, tarimo selah. Jangan lupa jole. Kan kurang 2 on Ustaz. Awak makanlah lebih 3 on tuh mah. Kesempatan lo kan, nampak pedagang sibuk ikut jadi lo kan, nyok aja nyok. Kejadian nggak seperti itu Bu? Berarti saya yang curang? Pembeli
sebagian. Bapak Ibu, ayat itu, ini konsep. Ayat itu diurut sesuai dengan banyaknya kasus yang terjadi. Itu konsepnya tuh. Perhatikanlah tuh Bapak Ibu. Kita ambil contoh misalnya. Ayat tentang pencurian. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka potong tangan keduanya. Siapa yang didahulukan? Laki-laki, baru kemudian perempuan. Lihat ayat perzinahan Bapak Ibu. Ayat perzinahan. Az-zaniyatu waz-zani fajliduhum mi'ata jaldah. Pezina perempuan dan pezina laki-laki cambuklah dengan 100 cambukan. Siapa yang didahulukan? Perempuan. Kok tiba di ayat pencurian didahulukan laki-laki dari perempuan, di ayat perzinahan didahulukan perempuan dari laki-laki? Karena banyaknya kasus yang terjadi. Banyaknya kasus yang terjadi. Berarti kasus pencurian pelakunya lebih banyak laki-laki. Pelakunya lebih banyak laki-laki dari perempuan. Dan kasus perzinahan pemicunya lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Dia seperti itu tuh konsepnya. Nah sekarang untuk kasus jual beli, Allah dahulukan pembeli daripada penjual. Berarti pembeli lebih banyak curang daripada penjual. Penjual tuh banyak juga curangnya Ustaz. Nyo manggale langsek, nyo pasang kaco gadang di mukonya tuh, nyo masuk anan rancak-rancak ke dalamnya. Nampak dia awak dari jauh, oh kok rancak-rancak lanseknya kok mah. Datanglah awak ke situ, awak bali lanseknya. Dah, lansek sekilo dah. Nyo ambian sekilo, kira nyo ambil yang dake inyo kuah. Nan lah mulai agak hitam-hitam seketek. Ketek-ketek lo tuh. Iya terjadi itu kan? Iya, itu juga terjadi di tengah-tengah masyarakat. Tapi siapapun dia, baik itu pembeli. Sekarang Bapak Ibu, yang kita lihat di tengah-tengah masyarakat yang sering dicap curang itu kan penjual saja. Marasai pedagang kan? Marasai pedagang. Padahal tidak sadar sampai trauma pedagang lawak itu gara-gara pembeli. Tuh, sampai nyembungkuh-bungkuh lawaknya dek tukang lawak tuh kan? Itu gara-gara pembeli tuh. Nak curang tuh. Nah, itu dia. Maka kecurangan memang akan selalu terjadi, pembeli ataupun penjual. Tapi jangan sampai aktivitas kecurangan dalam jual beli itu dilakukan oleh kita. Jangan sampai awak lo yang terlibat di dalamnya. Jemput rahmat Allah itu. Dalam jual beli itu ada rahmat Allah kepada penjual. Makanya di sini yang dapat rahmat pertama itu kan penjual. Rahimallahu rajulan samhan idza baha. Akan Allah turunkan rahmatnya kepada laki-laki yang menjual karena pembeli banyak curang. Baru wa idza ishtara kepada pembeli karena penjualnya juga ikut curang kemudian. Itu dia. Maka kita Bapak Ibu mau menjadi penjual, mau menjadi pembeli silahkan. Tapi di situ ada janji rahmat yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemput itu. Ambil peluang itu. Jangan sampai gara-gara 1.000 rupiah, 1.500 awak gagal mendapatkan rahmat Allah. Jemput rahmat itu. Dengan cara apa? Mudahkan ketika kita menjual dan mudahkan pula ketika kita membeli. Wa idza qada, dan ketika membayar. Jadi kalau kamu membayar jangan bagalia-galia juga. Iko kadang-kadang mohon maaf shoppingnya di warung tetangga tapi utangnya 2 balik hari. Bahkan sampai berbulan-bulan berutang. Ada enggak Bu? Balanjo di warung tetangga berutang sampai 2-3 bulan. Pernah kejadian? Pernah. Utang cuma 15.000, tiuk diminta aduh saya alasannya.
Aduh, saya alasannya. Dan itu padahal sudah disampaikan oleh Rasulullah di hadis berikutnya, Bapak Ibu, wafa'ud dain idza halla, kalaulah sanggup untuk membayar hutang, capek bayar hutang itu. Hadisnya dari Abu Hurairah, matlul ghaniyyi zulmun fa idza utbi'a ahadukum ala mali'un falyatba'. Matlul ghani zulmun, menunda-nunda membayar hutang itu adalah bentuk kezoliman. Kadai tetangga tu keteknya, kadai tetangga tu ketek, awak belanja di situ, beli harian, beli barang-barang harian, beli kopi, beli gula di situ tu, belanja cuma 15.000. Ni mohon maaf, tak ada pitih kini kodoh ha. Besoklah kalau lah gajian deh. Iyalah kece orang kadai. Paslah tiba waktu gajiannya ditagih de orang kadai. Apa jawabnya? De lu nado pitih ketek kini lu. Ndak ada pitih ketek kini do katanya. Habis selah. Bayangkan Bapak Ibu, ketika keluar kalimat alun nado pitih ketek itu, mafhum mukhalafahnya apa? Berarti pitih awak gadang-gadang saya. Itu menyakitkan. Kalimat seperti itu menyakitkan. Hati-hati itu Bapak Ibu. Alunado pitih ketek laido kece awak kan. Itu maknanya berarti pitih awak gadang-gadang. Padahal orang kadai nan ditunggunya pitih ketek itu. Nan dikumpu-kumpuannya pitih ketek itu. Dek gara-gara ada 10 orang berutang 15.000, 150.000, 150.000, mati kadai tetangga. Gara-gara utang belum dibayar tadi. Utang iyo 15.000 nyo, tapi pelakunya ada 10 orang misalnya. 150.000 itu tuh diputar dek tetangga awak nan bakadai ketek tadi. Dek karena ndak ada nan ka diputar ledo lah ndak talok nyoba belanjon. Habis modal. Habis modal. Berarti itu membunuh mata pencarian tetangga awak. Jadi kalau kau berutang di warung kadai, di kadai tetangga awak tu, pikir-pikir dulu ya. Capek bayar, usahakan segerakan. Tapi kalau kau berutang di orang yang punya modal gadang, silahkanlah. Kalau kau berutang misalnya belanja ke Transmart misalnya kan, beli sayur di situ tu sekabek kan, tiba di kasir, nih dak ada tiket dah besok lah 2 hari lagi mau kasih kau lady. Atau pergi ke Ramayana kan, kaki sayurnya tu kan, besoklah agak seminggu lagi mau kasih kau mau bayar. Ya, lihat tak? Padahal sayur sekabek 15.000 tu. Kadang-kadang dijualnya sampai 1.900. Nah, ketika dibayar 15.000, ambil selah. Mudah, saya awak mengican ambil selah. Kau orang nan punya modal gadang, awak suruh ambil selah. Masalahkah awak kainyo? Kau tetangga awak nan ndak ada modal, awak hutangi, awak tahan-tahan pitihnya. Nah, itu. Bapak ibu-ibu ambo, bapak-bapak ambo. Mudah-mudahan itu tidak terjadi di tengah-tengah masyarakat kita lagi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Di pancing rahmat Allah itu dengan cara apa? Dengan cara memudahkan, saling memudahkan. Kepada kita yang menjadi pedagang, mudahkan pembeli kita. Kalau memang nampak pembeli awak tu kesulitan, kasih kelonggaran. Tapi ketika awak yang membeli, yang babalanjo, lah diagih kelonggaran, di saat kita sanggup, maka capek-capek diselesaikan apa yang menjadi kebutuhan dari pedagang kita, saudara-saudara kita itu. Oke. Maka keluarlah kemudian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana tajirun yudayunun nas fa idza ra'a mu'siran qala li fityatihi tajawazu anhu la'alla Allah ay yatazawwaza anna fayatajawaz Allah anhu. Kalau ada misalnya pedagang melihat ada orang yang kesulitan, nampak orang-orang gaib, mohon maaf yang hidup susah, yang payahnya datang tergopoh-gopoh kakak dayawa, ndak ada membawa pitinya, minta dihutanginya, kasih dia kelonggaran, kasih dia hutangan.
Nah, ketika kita memberi dia kelonggaran seperti itu, nampak dia awak nenek-nenek, ikut nak kemungkin kata bayi utangnya kodoh. Ndak usah saya lagi, kecian saya ndak doh, anda. Tetap lagi. Justru orang yang bantu itu tuh dia lagi. Orang yang bantu itu tuh yang capek awak lagi. Di saat itu kita lakukan, kita lapangkan orang itu, maka Allah akan memberikan kelapangan juga kepada kita. La'allallahu ayyatajawaza anna. Mudah-mudahan Allah juga akan memberikan kelapangan kepada kita. Begitu dia. Yep. Ya. Kasratul halaf. Ya. Tajanaba kasratul halaf, menjauhi banyak tipu-tipu ketika berdagang. Nah, itu kepada pedagang kok. Kepada pedagang kok memang buah awak tulah lah mulai saparubusua kecean sampaikan. Kurangi harganya. Kalau nionyo belanjo membalinyo sampaikan iko kondisinya bantu iko kondisinya yang rancak-rancak. Kalau iko deklah bantu iko kondisinya bayar sekian. Kalau iko kondisinya bayar sekian. Sampaikan kayaknya jale-jale. Sampaikan kayaknya jale-jale. Ndak perlu lo di suruh-suruhan, apalagi mohon maaf yang bantu tadi. Itulah kecurangan yang dilakukan oleh pedagang. Mohon maaf kayak tadi itu kan. Dan berang lo beko tukang lansek kan buah. Nah, dipasang yang rancak-rancak di muka, sudah itu tuh supaya nampak. Kemudian dipasang yang rancak-rancak di siku kemudian diungguk lo yang rancak-rancak di muka. Yang dakek pedagangnya ko yang ketek-ketek yang mulai agak lama, yang agak-agak menghitam. Ketika diminta dek pembeli awak agian yang ikut. Padahal kita memperjualbelikan yang ini. Awak memparaguan ke orang yang ikut. Orang tergoda nio membali dek karena mencari rancak ko, berarti yang diinginkannya yang rancak ko, maka agihan yang rancak tu. Yang rancak tu nya mahal, kecean harganya. Iko bantuannya, iko yo agak rancak-rancak, harganya sekian. Iko aduh memang seketek yang agak ketek-ketek, yang lah sekian seminggu, tapi harganya bisa kita kurangi. Kecean saja kan tidak ada masalah di situ. Tidak ada masalah di situ. Tidak perlu awak tipu-tipu, kemudian awak campur misalnya yang rancak jo yang setengah busuk. Baik Ibu, al-halifu manfaqatul lis-sil'ah mumhaqatun lirribh. Menipu itu akan membuat kita mul'iqah, nanti tergantung. Bahkan keuntungan-keuntungan pun juga akan tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sampaikan, adamul ghash wal kadzib, di bagian ini. Tidak boleh ada sumpah palsu dalam berdagang. Apa contoh sumpah palsunya? Awak manggale sepatu. Modal sepatu ko 200.000, awak jual 500.000 atau sampai 100.000, boleh enggak Bapak Ibu? Boleh Pak. Mengambil untungkan itu prinsip ekonomi enggak? Enggak boleh Pak. Betul. Oh gitu ya Pak. Kalau awak beli 200.000, awak jual 400.000, boleh tak? 2 kali lipat. Boleh? Awak beli 200.000, awak jual 400.000. Kau berapa sepatu sepasang dah? 400.000. Ndak 300.000. Kecek pembelinya. Ndak 300.000, kecek pembeli. Apa kecek pedagang biasanya? Deda mohon maaf, payah awak baru. Iko modal saya lun balik dah. Bohong tak tu Bapak Ibu? Bohong tu kan? Itu banyak terjadi.